Oke, halo semuanya. Nah, ketemu lagi di channel kesayangan kita kali ini. Oke, sekarang setelah kemarin gue membuat 5 alasan kenapa lo harus masuk di dunia arsitektur, kemudian kali ini gue akan mengajari bagaimana cara kita akan mendesain sebuah rumah yang paling simpel, yang paling sederhana dengan 5 langkah-langkah yang akan kita bahas. Bagaimana sih cara menentukan desain sebuah rumah cocoknya seperti apa? Nah, ini adalah cara-cara yang biasanya gue terapkan apabila gue ingin membuat desain sebuah rumah. Nah, yang pertama itu kita harus tahu rumah ini dibuat untuk siapa. Apabila kita udah tahu siapa yang akan menggunakan rumah ini, misalnya seorang ayah ingin membuat rumah untuk anaknya, berarti kan penggunanya itu nanti untuk anaknya itu mungkin usianya sekitaran berapa, apakah dia masih usia produktif yang aktif, atau mungkin dia udah sepuh, atau mungkin dia masih anak-anak, apa mungkin ada remaja yang ingin membuat rumah untuk orang tuanya, untuk sebuah keluarga yang ingin membuat rumah baru. Nah, kita harus tahu rumah ini untuk siapa, karena dari kita tahu siapa penghuninya itu kita bisa menentukan macam-macam. Misalnya penggunanya itu sukanya tempatnya kelihatan luas, kita bisa kurangin sekatnya. Misalnya penggunanya itu lebih suka rumahnya menjadi sebuah rumah yang pribadi, yang sangat private sekali, tidak ingin terganggu sama kegiatan di luar, tidak ingin terlalu terekspos. Kita bisa buat rumahnya setertutup mungkin. Kita bisa mengakalinya menggunakan pagar atau mungkin tanaman-tanaman tinggi untuk mengurangi visual dari luar. Kita harus tahu dulu siapa ini penggunanya, mereka sukanya seperti apa, itu kita harus tahu dulu. Itu yang pertama kita tentukan. Sederhananya gue akan membuat bagaimana cara membuat denah yang paling simpel dengan bangunan yang sederhana dulu ya. Denahnya seperti ini. Nah, misalnya bentuk rumahnya hanya segi 4 biasa seperti ini. Nah, kita ambil dulu pintu ruang tamunya. Ruang tamunya apabila untuk keluarga kecil, untuk di perumahan sederhana, tidak perlu terlalu lebar, kita ambil di depan. Kemudian untuk sebelahnya adalah ruang keluarga. Nah, kita bagi dua rumah ini. Dari sini kita bisa langsung mendapatkan akses untuk kamarnya seperti ini. Ini udah menjadi bentuk dinas sederhana. Yang pertama ruang tamu, kemudian ruang keluarga, dan di sini adalah untuk servis, untuk dapur ataupun kamar mandi. Kemudian ini adalah kamar 1, 2, 3. Ini bebas kondisional, mau ruang untuk orang tua di atas atau di depan atau di tengah. Ini tergantung kebutuhan atau tergantung keinginan dari si pengguna ya. Jadi ini denah yang simpel untuk membuat desain dari awal seperti apa. Berapa orang yang akan tinggal dalam rumah tersebut, dalam bangunan tersebut, itu kita harus tahu berapa orang penghuninya. Nggak mungkin kita buat rumah yang kecil tapi penghuninya banyak. Sebenarnya bisa kalau bangunannya itu budgetnya banyak ya. Jadi kita bisa bangun ke atas walaupun bangunannya kecil tuh tapi tinggi. Jadi kita bisa mewadahi beberapa orang, bisa mewadahi beberapa kelompok mungkin, atau beberapa keluarga. Semua bisa diwadahi asalkan budgetnya tadi nggak terbatas ya. Tapi kalau budgetnya kecil, tanahnya kecil, ya mau gimana lagi, tetap kita nggak bisa memasukkan banyak orang di rumah tersebut. Misalnya untuk satu keluarga, satu keluarga, 2 anak, 1 ayah, 1 ibu, itu kan paling butuhnya 3 kamar. Ayah ibu kan pasti kamarnya jadi satu, nggak mungkin dong ayah sama ibu kamarnya dipisah, kecuali lagi pisah ya. Terus untuk anak, yang pertama itu anak,
kalau masih kecil itu masih bisa dijadikan satu, tapi kan dalam perkembangannya setiap anak tuh lebih bagusnya mempunyai kamar yang berbeda, karena semakin dewasa kan mereka juga punya privasi masing-masing. Jadi minimal dalam sebuah keluarga yang punya 2 anak itu kamarnya ada 3. Nah dari itu berarti dihuni oleh 4 orang itu minimal 3. Jadi dalam sebuah rumah yang sederhana yang dihuni oleh 2 anak dan 1 orang tua, ayah dan ibu jadi satu, maksudnya itu minimal punya 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang keluarga, dan juga dapur jangan lupa. Nah itu semua minimal sudah terangkum dalam rumah yang akan kita buat ya, karena itu udah minimal, seminimal mungkin ya. Beda lagi kalau anaknya itu cuma 1, jadi kamarnya cukup 2. Kalau anaknya 3 ya minimal kamarnya 4. Nah itu kalau kamarnya bisa dimasukkan banyak ya. Kalau misalnya tanahnya itu luas, kita bisa masukkan seperti itu. Tapi kalau misalnya anaknya lumayan banyak, itu biasanya rumahnya kita buat mezanin, karena tinggi kamar kan sebenarnya nggak butuh terlalu tinggi ya. Kalau misalnya di atas itu kan mungkin kendalanya kamar pendek itu mungkin panas atau mungkin singup, tapi untuk beberapa teknologi yang sekarang, misalnya untuk penggunaan AC, itu sebenarnya panas sudah bukan menjadi masalah. Tapi kalau untuk beberapa orang yang tidak mau menggunakan AC, itu sebenarnya bisa diakali dengan bermacam hal. Bisa diberi jendela bukaan yang banyak, roster, itu macam-macam. Kemudian penggunaan atap yang lebih adem, yang lebih dingin, itu kan sebenarnya sudah banyak untuk teknologi sekarang ini. Jadi banyak cara untuk mengakali kebutuhan jumlah ruangan untuk beberapa orang, tapi tetap ada tahapan-tahapan kapasitas yang manusiawi ya. Yang ketiga, kita harus tentukan alur sirkulasi dari rumah tersebut. Karena seperti yang pertama tadi, siapa penggunanya itu saling terkait juga. Apabila yang menggunakan itu orang tua, kita bikin sirkulasinya itu lebih simpel untuk pelayanan, lebih mudah untuk ke tempat-tempat servis. Misalnya orang tua itu mandi, itu harus dibuat lebih gampang, karena apabila sudah tidak tahan untuk ke kamar mandi, itu orang tua itu cenderung susah menahannya. Jadi kita misalnya dari kamar kita tujukan langsung ke kamar mandi. Kamar mandi harus dekat dengan kamar. Itu yang paling simpel. Atau mungkin bisa dijadikan satu, kamar mandi bisa dijadikan satu di dalam tempat tidur. Jadi di dalam kamar maksud saya. Jadi menggunakan kamar mandi dalam. Tapi untuk orang yang remaja yang masih usia-usia produktif, itu bisa dibuat lebih jauh lagi. Kemudian tentukan dulu pintunya akan menggunakan berapa pintu, menggunakan pintunya dari pintu masuk ke pintu keluar itu apakah akan lurus atau mungkin akan disilang supaya tidak langsung melihat ke dalam ruangan. Kemudian zona private, zona public, zona service itu akan dibikin seperti apa ke penggunanya. Kemudian untuk rumah-rumah simpel seperti itu kita nggak harus terlalu ribet sih. Biasanya ya pintu masuk ke kamar, dari pintu kita sudah ketemu ruang tamu, dari ruang tamu kita sekat dengan ruang keluarga, kemudian di sebelahnya sudah ada kamar tidur, dari kamar tidur kita sudah dekat dengan kamar mandi, dan kamar mandi biasanya sudah dekat dengan dapur. Dari situ kita sudah ketemu sirkulasinya, tinggal kita hubungkan. Apakah hubungannya langsung ataukah hubungannya tidak secara langsung, bisa kita olah dengan sekat-sekatnya mau dibikin seperti apa. Misalnya kalau untuk hubungannya langsung ya kita buat tanpa sekat, ruang tamu antara ruang keluarga mungkin sekatnya cuman sofa. Kemudian apabila hubungannya tidak langsung, bisa kita bikin sekat menggunakan almari atau partisi yang bisa melihat tapi tidak secara jelas langsung kelihatan, atau mungkin bisa kita pisah menggunakan dinding dan pintu. Itu sirkulasi seperti itu bisa diakalin dengan cara yang seperti itu. Yang keempat, itu fungsi dari bangunan tersebut.
bangunan itu fungsinya untuk apa? Apakah hanya untuk tempat tinggal atau untuk tempat kos? Tempat kos itu hanya untuk tempat tidur. Kalau tempat tinggal kan bisa dikatakan kita banyak kegiatan di dalamnya, berinteraksi dengan keluarga, ngobrol, nonton TV, atau mungkin bermain di rumah. Itu untuk tempat tinggal. Kalau hanya untuk tempat tidur sih seperti kos, atau mungkin kita lebih aktif di dunia luar, kita sering jalan-jalan atau sering keluar kota untuk urusan dinas, jadi pulang ke rumah cuma untuk tidur. Itu kita nggak terlalu banyak memikirkan tempat-tempat yang melayani banyak orang. Kita tidak harus terlalu memikirkan ruang tamunya akan seperti apa karena kita udah jarang di rumah kan. Nah, untuk tempat-tempat sementara seperti itu ya kita bikin simpel aja, mungkin untuk kebutuhan kamar tidur, kebutuhan kamar mandi, dan kebutuhan dapur. Cuma 3 itu saja. Nah, kecuali kalau kita rumah tersebut juga untuk tempat kita bekerja ya. Jadi dalam rumah itu kita tambahkan ruang bekerja, atau mungkin kita punya taman bermain sendiri. Apabila anak-anak masih kecil kan kita juga butuh tempat mereka bermain, karena kita nggak bisa melepaskan mereka di luar rumah yang cenderung nggak aman tempatnya. Kalau untuk bekerja, kita harus memikirkan lagi pekerjaan seperti apa yang akan kita kerjakan di rumah. Misalnya untuk beberapa konten kreator berarti kita butuh ruang tambahan seperti studio. Nah, studio khusus ini akan kita taruh di mana? Kalau studionya itu cuman sebuah tempat yang kedap suara, apabila kita pemusik susah didengar dari tempat lain, tempat luar, dari tetangga. Kita cari tempat yang sebisa mungkin kebisingan yang kita timbulkan itu nggak akan didengar oleh tetangga yang ada di sekitar rumah kita. Apabila kita konten kreatornya di dunia fotografi, ya kita bikin studionya seupdate mungkin, sekekinian mungkin. Fotografinya di bidang apa, kita bikin studionya seperti itu. Apabila butuh tempat kedap ya kita masukkan di dalam sebuah dinahnya itu lebih private. Apabila butuh tempat yang bisa mengekspos di luar ya kita berikan jendela-jendela yang besar. Itu semua fungsi bangunan itu, semua penataan ruangan itu tergantung fungsinya seperti apa. Apabila untuk berdagang ya kita taruh tokonya di depan, jadi orang bisa mengakses gampang. Orang tahu, oh ini ada toko ini ada tempat ini, itu di depan bisa terekspos sama orang-orang. Nah, apabila kita tokonya cuma online saja ya kita nggak harus membutuhkan space yang khusus untuk berjualan. Kemudian yang terakhir, ini yang biasanya negonya lebih banyak dengan klien, konsepnya mau seperti apa. Karena klien itu nggak semuanya bisa menerima semua konsep, ada yang sebatas budget tapi keinginan yang berlebih. Nah, itu menjadi kendala tersendiri. Tapi sekarang kita harus punya tapi dalam menentukan dinah kita harus punya konsep pegangan sendiri. Kita harus tunjukkan dulu, oh dari 4 kriteria yang kita bahas di depan tuh cocoknya menggunakan konsep seperti ini, konsep modern minimalis. Misalnya untuk keluarga kekinian yang sekarang, rumahnya nggak terlalu ribet, bikinnya nggak mahal, simple, dan juga cepat pengerjaannya, jadi nggak menguras banyak tenaga dan biaya. Itu bisa kita berikan portofolio seperti itu. Tapi apabila untuk beberapa etnis tertentu, untuk etnis Chinese misalnya, ada yang konsepnya harus sesuai feng shui, pintu masuknya kecil dalamnya lebar, itu juga macam-macam. Kita tentukan dulu di misalnya contoh yang tadi, pengennya konsepnya feng shui tapi di lokasi sekitarnya mayoritasnya rumahnya joglo, kan nggak masuk. Tapi kalau memang itu udah tanah pribadi ya mau gimana lagi, kita ikut keinginan owner. Tapi tetap kita combine lagi Chinese dimasukkan ke rumah joglo akan seperti apa. Misalnya dari denahnya seperti joglo, feng shui-nya udah masuk, fasadnya dibikin Chinese. Atau Chinese kan macam-macam, bisa dilihat dari coraknya, bisa dilihat dari warnanya, atau bisa dilihat dari bahan-bahan yang akan digunakan denahnya. Tetap ikut
di rumah tradisional, atau sebaliknya dinahnya ikut di konsep Chinese tapi fasadnya tetap joglo atau tetap tradisional, jadi tetap bisa membaur dengan lingkungan sekitar. Nah itu macam-macam. Apabila ingin menggunakan konsep modern juga bisa dilihat macam-macam. Modernnya itu dari sisi mananya, apakah dari sisi bahan baku, dari fasad, mulai semuanya kelihatan dari kaca stainless yang glowing atau yang seperti apa, penggunaan cat yang monokrom atau yang kelihatan sangat tajam di mata, itu juga bisa kita kombinasikan secara tepat. Setelah kita tahu owner tuh orangnya seperti ini, sukanya seperti ini, nanti kita masukkan pelan-pelan di konsep tersebut. Itu bisa kita pertimbangkan. Setelah dari 4 yang di depan itu, 4 yang pertama kita uraikan, itu kita masukkan dalam desain kita tersebut. Oke, semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya. Kalau suka silahkan di like, di subscribe juga kalau perlu. Kalau nggak perlu ya nggak usah, nggak apa-apa, yang penting sudah nonton. Terima kasih, sampai jumpa.